Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita memuliakan Tuhan melalui ibadah keluarga nuansa kaum perempuan di rumah masing-masing bersama keluarga secara daring pada hari Rabu 25 November 2020. Mari serahkan hati dan pikiran kita kepadanya agar doa dan kidung yang kita panjatkan berkenan kepadanya dan Tuhan senantiasa melingkupi kita dengan berkat-Nya. Kami PKP sangat bersyukur oleh penyertaan Tuhan selama ini. Sekalipun tugas kami sungguh berat karena harus mengurus pekerjaan rumah tangga dan tugas juga membimbing putra-putri kami untuk mengerjakan tugas sekolah. Namun Tuhan memberi kami kekuatan dan kesehatan. Memang tidak mudah sebagai seorang ibu di masa pandemi ini, dibutuhkan keterampilan dan kesabaran untuk menjalankan tugas mulia ini. Itulah mengapa seorang ibu dituntut untuk aktif belajar supaya memberikan yang terbaik bagi putra-putrinya. Tetaplah semangat kaum perempuan, teladanilah Tuhan Yesus yang rela mengorbankan nyawanya untuk dunia ini, termasuk kita semua. Pengorbanan ibu tidak sia-sia untuk kemajuan putra-putri di masa depan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan di dalam persekutuan ini dengan menyanyikan nada syukur bagi kemuliaan namanya. Kidung Jemaat 443 bait yang pertama. Sukacita dalam derita, Yesus Kristus mulia. Sudah kau bawa kurnia sorga, juru selamat dunia. Kau melepaskan kami yang malang, padamu saja kami percaya, tidak akan jatuh. Haleluya. Dalam kasih-Mu kami berlindung, tiada kuasa yang memisahkan daripadamu. Haleluya. Jemaat yang terkasih, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk memanjatkan doa kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, seluruh makhluk yang Engkau ciptakan bersujud menyembah-Mu karena kebaikan dan pemeliharaan-Mu yang sempurna. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir, biar nama-Mu saja yang kami puji dan muliakan. Amin. Kita masuk di dalam pujian berbalasan. Pujian berbalasan pada malam hari ini terambil dari Mazmur 18, baik Mazmur 18 ayat 28 sampai 32. Mazmur 18 ayat 28 sampai 32. Kita akan membaca secara berbalasan. Saya akan membaca tulisan yang tercetak keluar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari akan membacakan tulisan yang tercetak ke dalam. Karena Engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, Tetapi orang yang memandang dengan congkak kau rendahkan. karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. karena dengan Engkau aku berani menghadap gerombolan. Dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah jalannya sempurna, Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang.
yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Kita kembali menyanyi dari Kidung Jemaat 52 bait yang pertama dan yang kedua. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Sambut hai jiwaku, sabda Tuhan Allah. Ia setiawan, adil tindakannya, tiada kecurangan, janjinya mulia. Pasanglah telinga dan dengarkan Dia. Jemaat, pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 15. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam Putramu Yesus Kristus, kami bersyukur kalau malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti dan dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, kami undang berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Bacaan firman Allah pada malam hari ini terambil dari kitab 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 15. Demikian bunyinya. Pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema bacaan pada malam hari ini berjudul Hidup Berguna bagi Tuhan. Pada zaman Paulus, Korintus adalah kota pelabuhan yang ramai.
kota idola yang menjanjikan semua kenikmatan duniawi. Banyak orang datang ke Korintus dengan harapan bisa mendapat berkah dari Dewi Kesuburan, sehingga hidupnya semakin makmur. Ke kota dan masyarakat seperti inilah Injil masuk. Paulus adalah salah seorang yang pernah mengabarkan Injil di Korintus. Tidak gampang bicara tentang Injil Yesus Kristus dalam suatu masyarakat hedonis dan egois. Tidak gampang untuk bicara tentang kasih dan damai sejahtera dalam sebuah masyarakat yang menekankan kecurigaan, persaingan dan penaklukan satu terhadap yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pelayanannya Paulus berusaha meyakinkan orang Korintus tentang pelayanan serta isi dari pemberitaannya. Akan tetapi bukan berarti Paulus menginginkan orang di Korintus memuji-muji dirinya. Ayat 12. Sebenarnya Paulus ingin agar orang di Korintus tidak memuji Paulus karena menganggap bahwa seorang rasul tentu tidak akan mengalami penderitaan. Karena kebanyakan orang lebih memandang orang dari segi penampilan saja. Orang Korintus menganggap Paulus itu orang yang tidak waras karena membanggakan penderitaan yang dialaminya. Namun semua ini dilakukan oleh Paulus karena ia didorong oleh kasih Yesus kepadanya. Ia melayani karena ia telah menerima anugerah kasih Yesus. Anugerah itulah yang membuat Paulus hidup bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi Kristus yang telah mati dan bangkit bagi dia. Dari sikap yang dilakukan Paulus kepada orang di Korintus, mengajarkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, bahwa kita diselamatkan bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Oleh karena itu, keselamatan yang telah diberikan Tuhan haruslah direspon atau dijaga dengan sikap hidup yang benar, yakni melayani Tuhan dengan tulus. Bapak, Ibu, yang saudara yang dikasihin Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup berarti kita mampu mengesampingkan keinginan pribadi dan menyerahkan semua tenaga dan kemampuan kita untuk melayani Tuhan dan mempercayakan Tuhan yang selalu membimbing kita. Jangan resah dan khawatir karena Tuhan selalu ada bersama kita. Percayalah dan yakinilah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, melayani Tuhan saat semua berkecukupan dan dalam kondisi baik adalah yang mudah. Namun bagaimana saat kondisi sulit dan penuh penderitaan? Atau saat banyak orang mulai melecehkan perbuatan kita, bahkan memfitnah, apakah kita masih setia untuk melayani Tuhan dengan hati yang tulus? Dalam hal ini Paulus mau memberikan teladan kepada kita. Dia mampu bermegah bukan dalam kesenangan, melainkan dalam penderitaannya. Hal ini mau menegaskan sebuah motivasi yang sungguh-sungguh tulus melayani Tuhan. Oleh karena itu, motivasi seseorang dalam melayani terlihat dari apa yang dikerjakan. Bila motivasinya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, maka tidak akan kecewa
saat mengalami penderitaan, akan tetapi bila si motivasinya hanya untuk dipuji dan dihormati orang, maka ia tidak akan mau lagi melakukan pelayanan tersebut. Karena pelayanan yang dilakukannya hanya diukur dan penghormatan orang lain, bahkan upah dari materi dari pelayanan tersebut. Memberikan hidup bagi Tuhan melalui perbuatan kita memang tidak mudah. Ada begitu banyak hambatan dan tantangan. Namun demikian kita harus terus berusaha karena itulah panggilan orang percaya. Kita telah diberi hidup yang berarti bagi Tuhan sampai sekarang ini. Kita diberi talenta dari Tuhan, kita bergunakan dengan baik dan kita jaga. Karena masing-masing orang berbeda talentanya, kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Jangan sia-siakan talenta yang sudah diberikan itu. Kita sangat bersyukur sekali sampai hari ini kita diberi kesehatan, sehingga kita dapat mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Jadi hendaknya kita tunjukkan penghargaan atas perbuatan Tuhan yang luar biasa ini kepada kita dengan meneruskan pekerjaannya di dunia ini. Selamat berkarya di dalam Tuhan dan jadikanlah hidup kita berguna bagi Tuhan, bangsa dan negara serta orang lain. Baik di gereja, masyarakat dan bangsa sekalipun. Tuhan memberkati kita. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 450. Kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku, Roh Kudus berkuasalah dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk keselamatan bangsa dan negara kami Indonesia terkait virus COVID-19. Kami berdoa untuk bangsa-bangsa dan negara-negara lain terkait hal yang sama. Tuhan Yesus, tolong untuk kami semua, sehingga kami semua boleh menjalankannya dan tidak merasa khawatir ataupun takut,
Karena kami yakini, kami percaya Tuhan selalu ada bersama kami. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon ampun dosa dan kesalahan kami. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, di mana pada hari ini Engkau masih memberikan keselamatan dan kesehatan kepada kami, terutama bagi saudara-saudara kami yang bekerja di rumah sakit, yaitu dokter, perawat, dan para medis. Bantulah mereka ya Tuhan dalam menjalankan tugasnya dengan penuh kesabaran untuk menangani pasien yang sakit dan pasien yang terkena virus COVID-19. Teguhkan hati mereka di dalam upaya memberikan pertolongan pada sesama manusia. Lindungilah mereka dalam tugasnya sebagai para medis. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat lingkungan di wilayah kota dan Kabupaten Bogor. Tuntunlah para pemimpin dalam mengambil langkah yang bijaksana dalam menangani virus COVID-19 ini. Engkau jamah dan sembuhkan bagi saudara-saudara kami yang terkena virus ini. Engkau angkat dan biarlah penyakit virus ini lalu daripada kami. Kami percaya atas kemurahan-Mu, Engkau hadir sebagai penyembuh dan Immanuel di dalam kehidupan kami. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Mengetahui informasi bahwa ada beberapa jemaat-Mu di dalam persekutuan kami menderita sakit, di mana mereka berbaring di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Dalam doa ini kami memohon pertolongan-Mu untuk memulihkan kondisi mereka bagi tiap-tiap anggota keluarga mereka. Kami juga memohon agar Tuhan memberikan kekuatan serta ketenangan untuk tetap setia mendampingi saudara-saudara kami yang menderita sakit. Ya Tuhan, kami juga memohon penyertaan-Mu bagi penata layanan di jemaat kami ini. Semua orang yang telah Engkau pilih menjalankan roda pelayanan. Tolonglah mereka, berikanlah hikmat dan kebijakan bagi mereka, sehingga saat mereka mampu dan setia melakukan pelayanan yang telah Engkau percayakan kepada mereka, sehingga pada akhirnya atas pertolongan-Mu, pelayanan tersebut dapat menghadirkan damai sejahtera Tuhan bagi kami semua. Ya Tuhan, terima kasih di tengah pergumulan dan perjuangan menghadapi berbagai kondisi saat ini, kami mampu melihat dan merasakan kasih dan penyertaan Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Maka atas semua yang kami alami saat ini, penderitaan karena sakit, kehilangan pekerjaan, perjuangan kami untuk bertahan hidup, bahkan hal-hal yang lain yang harus kami lalui, kami yakin akan tiba saatnya Engkau akan memulihkan kondisi kami dan memberikan kami kemenangan sejati di dalam Kristus Yesus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami berdoa didasari dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah mengucap syukur atas berkat Tuhan dengan memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nats Alkitab yang terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35 yang mengatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Dia sendiri telah mengatakan, adalah lebih baik, lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Kita menyanyi dari pujian pelengkap Kidung Jemaat 149 bait yang pertama sampai yang ketiga. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Jemaat, marilah dengan ketulusan hati kita berdiri, menyerahkan persembahan yang telah kita berikan, agar dapat menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah persembahan kami ini, jadikanlah persembahan ini menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Marilah kita kembali ke kehidupan kita masing-masing dengan mengaktualisasikan apa yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Janganlah terus menentang dan meninggikan ego dalam diri kita. Hormatilah Allah Tuhan kita sebagaimana layaknya kita menghormati Dia yang berkuasa atas segala kehidupan di dunia ini. Nyanyian Jemaat Kidung Jemaat 341 bait 1 dan 2. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah mati direndam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar, berbuahlah tuaian pun besar. Teladan sudah Kau beri demi derita-Mu, dan melalui salib-Mu Kau terima kuasa-Mu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas gunggung yang gelap, agar kelak akan menetap bersama-Mu di Firdaus gemerlap. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.